Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita, buat kemurahan, buat kebajikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang umur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan, buat kebajikanmu yang kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan di atas. Terpujilah namamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, menyembah tanganku, selamanya kau ajaib bagiku ya. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat
Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Aman di dalammu, kami tinggal tenang dekat.
Engkau sempurna, Kau sempurna. Amin, haleluya. Dalam rencanamu dan kerja ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sebaik dia banggaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sebaik dia banggaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman mereka katakan, Kau bersamaku ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bahkan Kau nyatakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu kami puji-puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu pagi ini. Dan juga kami mau belajar lagi firman. Kami mau taat akan firman-Mu, sehingga kami menggenapi firman dan kami menikmati penggenapan janji-janji, sehingga hidup kami jadi bukti kebesaran. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom pingkan pagi. Renungan kita diambil dari Keluaran pasal yang ke-23. Saya bacakan. Berikutnya tentang peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledaimu yang sesat,
maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, kalau dari perikop ini yang saya dapat, Tuhan ngasih banyak peraturan ya. Yang saya dapat tuh, bangsa Israel kan mengalami perbudakan lama dan beberapa generasi. Jadi mereka tuh mungkin mengalami kekejaman, penindasan, jadi membentuk pribadi mereka mungkin ya, yang keras, tegar tengkuk, dan mungkin juga dalam mencari aman, mungkin juga kebiasaan berbohong itu sudah ada dalam diri mereka. Jadi Tuhan perlu memberikan peraturan-peraturan yang bisa membuat mereka lebih baik. Nah, kita lihat dari ayat 1 ini, zaman dulu sudah ada hoax nih. Hoax, menyebarkan kabar bohong. Mungkin mereka tuh apa ya, dalam mencari aman mungkin suka berbohong atau menyebarkan bohong lah ya. Jadi Tuhan perlu menegaskan kepada mereka, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mungkin mereka gampang gitu ya. Demi keselamatan atau demi aman, mereka mungkin gampang mengatakan apa saja untuk keamanan mereka. Yang kedua, Tuhan juga meminta mereka jangan turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Sampai ayat yang ke-13 ini Tuhan meminta mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah, lebih lembut. Jangan seperti orang-orang sampai kalau kita biasanya mungkin melihat musuh kita, mungkin kita sampai barang-barangnya atau binatangnya pun mungkin kita bisa kesal ya. Jadi Tuhan meminta mereka supaya mereka mempunyai hati yang lebih baik. Dari dulu sampai sekarang Tuhan memang menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa ibaratnya bisa berbeda lah dengan orang lain, bisa menjadi garam, terang. Yang saya ingat kalau dari ini saya ingat tentang perumpamaan ikan ya. Mungkin kita juga harus belajar seperti ikan yang hidup di air asin, tapi mereka tidak asin gitu. Kalau mereka mati jadi ikan asin itu asin. Jadi kita apa ya, harus harus bisa inilah menjadi pribadi yang baik, berbeda dengan orang-orang dunia, itu yang Tuhan inginkan. Dari perikop ini yang saya dapat ya.
Terus berikut selanjutnya, peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku berserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, kalau dari perikop ini, Tuhan ingin bangsa Israel setahun 3 kali untuk menghadap beribadah, ya, menghadap kehadirannya. Yang saya dapat ini apa yang Tuhan mau supaya mereka tidak pernah lupa akan pertolongan Tuhan, ya, yang bawa mereka keluar dari Mesir, yaitu hari raya roti tidak beragi, supaya mereka tetap memeliharanya, tetap mengingat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Kalau perikop ini yang saya dapatkan, ya. Oh ya, Pak Pak Heri, sebelum saya lupa, nanti kalau ada apa yang ayat 19b itu, Pak, eh, aku agak ini pikirku agak tidak nyambung, ya. Ngapa Tuhan kasih peraturan sudah tuh, janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Itu apa artinya, Pak? Nanti tidak skip, Pak, ya. Terus yang berikut yang ketiga, janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhimu semua dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Rat Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, sebab mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Amin. Nah, kalau dalam perikopnya yang aku dapat, yuk, Tuhan itu sempurna dalam rancangannya, teliti dalam rencananya,
Tuhan menjanjikan apa ya pada bangsa Israel, eh, kehadirannya di masa depan, juga tanah perjanjiannya itu tetap tersedia, asalkan mereka menepati janji-janjinya. Dan Tuhan begitu apa ya rencananya tuh kalau kita baca di sini itu luar biasa ya. Tuhan apa sebelum bangsa Israel banyak, Tuhan menjaga supaya apa binatang-binatang pun tidak mati semua. Pelan-pelan dalam perikop ini kita lihat Tuhan tuh step by step semua rencananya itu sempurna gitu. Asalkan mereka taat pada Tuhan, semuanya Tuhan sertai. Tuhan kasih janji-janjinya, menggenapi janjinya bagi mereka. Ya, kalau dari perikop ini yang aku lihat tuh, kita tuh bisa takut. Gitu. Hmm, Tuhan tuh tahu gitu semua kebutuhan kita, masa depan kita. Tuhan sudah tentukan, sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan kita tuh luar biasa, sempurna dalam segalanya, rencananya, semuanya lah. Jadi dari semua itu kita nih tidak mengalami perbudakan seperti bangsa Israel. Jadi biarlah kita nih menjadi pribadi yang hmm, lemah lembut, peka mendengar suara Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel, jangan jangan keras kepala, jangan tegak tengkuk, agar kita tuh bisa menerima janji-janji Tuhan untuk kita. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Tentu ada banyak hal yang kita dapat bagi hari ini ya, dari apa yang kita baca dan apa yang Ibu Ros uraikan. Tentu ini ada hal-hal yang perlu dan masih kita lakukan sampai hari ini. Seperti berkali-kali juga saya akan ingatkan terus bahwa semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, baik itu hukum seremonial, baik itu hukum sipil, baik itu 10 perintah Allah, itu semua tetap kita lakukan. Karena Yesus menggenapi dan kita melakukannya semua itu di dalam Kristus. Nah, seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan di perikop yang pertama, ya tentu sampai hari ini kita juga harus lakukan. Contoh ayat yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu udah jelas. Kita tidak boleh menjadi orang yang menyebarkan kabar bohong. Kita harus berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Walaupun hari-hari ini ada begitu banyak berita bohong, hoax yang bisa saja tersebar, dan kebohongan itu bisa saja merugikan seseorang, bahkan merugikan sekelompok orang. Nah, jadi ada banyak hal yang Tuhan atur secara detail, yang terus harus kita praktekkan. Dan kita boleh bacanya secara perlahan. Contoh lagi di ayat yang ketiga juga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, bukan soal orang miskin atau kayanya, tapi kata memihak itu contoh yang harus jadi fokus. Kan kita harus netral, tidak memihak satu belah pihak manapun. Terus rela menolong, sekalipun itu musuh kita atau orang yang memusuhi kita. Seperti Bu Ros bilang tadi, jangankan orangnya. Kadang kalau kita lagi musuhan dengan seseorang, lihat binatangnya, lihat barangnya pun, kita bisa jadi terpancing emosi. Nah, makanya Tuhan berikan peraturan-peraturan, sekali lagi, seperti yang tadi Ibu Ros juga katakan, supaya mental bangsa Israel ini dibaharui. Karena kan orang kalau sudah dijajah, diperbudak sampai beberapa generasi seperti Ibu Ros tadi, hatinya terluka, sehingga orang yang terluka itu juga cenderung akan selalu melukai orang. Makanya Tuhan berikan peraturan-peraturan bagaimana kita
memperlakukan orang, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kan orang kalau terluka itu bahaya, dia akan selalu membalas. Jangankan orang berbuat jahat dengan dirinya. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikir, dia pasti akan langsung balas menyerang. Nah, itu yang Tuhan mau murnikan bangsa Israel dari hati budak atau luka diperbudak ratusan tahun oleh bangsa Mesir. Nah, tentu dari perikop pertama ada banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu sesuai dengan aplikasi zaman now, sesuai dengan kondisi hari ini. Karena tentu hari ini kan tidak ada lagi orang yang memuat barang-barangnya dengan keledai, tapi mungkin memuatnya dengan motor, dengan mobil. Ya, kalau sampai ada orang yang memusuhi dirimu, terus kamu lihat, karena saking banyaknya dia bawa barang, motornya jatuh, ya tetap tolong. Nah, itu hal-hal yang tetap bisa diaplikasikan sesuai dengan zaman now. Nah, tentang peraturan, kebaktian hari raya, ini bicara tentang pertemuan ibadah rayanya Bapak Ibu ya. Kalau ibadah kepada Tuhan kan setiap hari, dan khususnya setiap Sabat, mereka beribadah kepada Tuhan secara pribadi, secara kelompok kecil. Tapi pertemuan ibadah raya secara besar seluruh yang dicatat itu 3 kali dalam setahun. Nah, mengenai pertanyaan Ibu Ros tadi, ya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan kalau ada yang punya info tentang jangan memasak anak kambing dalam susu induknya. Ya, itu ada begitu banyak tafsiran. Nah, salah satunya ya, karena di zaman itu, di era itu adalah sebuah praktek klinik untuk meminta hujan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu salah satu ritual. Dan tentu secara dalam tanda kutip artinya secara hati nurani. Ya masa sih kita masak anak kambing di dalam susu induknya? Nah, kan seperti itu. Tapi sekali lagi yaitu banyak tafsiran hal-hal seperti ini. Tapi kenapa Tuhan berikan perintah ini, larangan ini, jangan memasak susu kambing dalam induknya? Mungkin nanti orang yang tukang masak, nah itu juga punya pemahaman. Kalau tadi saya sepintas sebelum cari-cari info, saya pikir, oh mungkin bisa jadi kalau anak kambing dimasak di dalam susu induknya, jangan-jangan bisa jadi beracun. Karena itu ya secara DNA, dan mungkin ini mungkin Bapak Ibu ya. Tapi yang saya baca yang pasti adalah ini ritual orang kafir yang tidak mengenal Allah untuk menurunkan hujan. Nah, makanya Tuhan tidak mau bangsa Israel melakukan hal yang sama seperti itu. Karena kalau nanti kita baca di dalam Alkitab ya, di kitab apa saya lupa, Bapak Ibu boleh cari. Kalau mau minta hujan, Tuhan bilang tinggal doa minta hujan. Nggak usah pakai ritual-ritual masak anak kambing domba di susu induknya. Nggak usah pakai ritual-ritual seperti itu. Tinggal doa minta hujan, Tuhan itu beri. Nanti kita ketemu ayatnya di Perjanjian Lama. Atau Bapak Ibu tinggal searching saja, gampang sih. Istri saya ngomong nggak pakai cabai sama bawang, kan kayak pawang hujan. Jadi ada begitu banyak ritual-ritual bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, terus tentang perikop yang ketiga tadi, ya tentu ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti yang Ibu Ros tadi katakan, Tuhan kita itu begitu detail menyertai hidup kita. Seperti contoh tadi, nggak dalam waktu singkat Tuhan beresin bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Supaya apa? Ya, supaya jangan sampai binatang hutan jumlahnya lebih banyak dari bangsa Israel, nanti justru itu jadi masalah. Artinya Tuhan itu mengatur hidup kita ini secara detail, setahap demi setahap. Percayalah, Tuhan itu atur tiap langkah kita. Seperti ada lagu katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan ke tempatku. Lupa, tapi lebih kurang seperti itulah lagunya Bapak Ibu.
Jadi hidup kita ini selangkah demi selangkah Tuhan akan atur, selangkah demi selangkah Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Dan janjinya adalah Tuhan tetap mengangkat kita naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi bagian kita mari kerjakan dengan taat melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Pak Simon ada mau tambahkan sesuatu? Oke. Oke, silakan mau tambahkan. Jadi di sini jelas sekali kalau kita itu ya kan hidup bersandar sama Tuhan, ya kan. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengutus malaikat untuk ya menuntun kita, menjaga kita dan menghancurkan musuh-musuh kita. Tapi ya bagaimana ya, banyak saya lihat orang-orang yang dalam arti sekarang ini kan hidup ini kan semakin hari kita semakin banyak bertemu dengan hal-hal ya, dan kita juga belajar mengevaluasi diri bagaimana. Setelah saya perhatikan ya kan, bahwa bukan Tuhan, banyak orang mengeluh Tuhan tidak ada menolong saya dan sebagainya, tapi bukan Tuhan yang tidak menolong kita, tapi kitanya yang tidak mau. Kenapa banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita hanya mau bersungut-sungut, yang seperti minggu kemarin kita renungan itu, sehingga apa? Tuhan punya kasih, Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu ada syaratnya. Jadi kita semua hari ini ya memang menghadapi dunia yang semakin hari semakin, menurut saya itu semakin sulit ya. Dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Maka itu bagi orang-orang tua seperti saya, kalau tidak mau belajar mengevaluasikan keadaan bagaimana hidup, maka kita akan terpisah dan tertinggal. Jadi kita harus meminta hikmat Tuhan bagaimana. Nah Tuhan ya, ini kalau ayat-ayat sekarang ini kan Tuhan punya apa nama janji-janji bagaimana, aturan-aturan bagaimana. Ya memang terus terang aja firman Tuhan ini dari dulu sudah ada tentang bagaimana hak-hak manusia dan sebagainya. Jadi sekarang ini ya kita marilah praktekkan hidup kita ya kan, untuk ya saya bersyukur ya kan kita bisa berkorondio ini untuk menambah wawasan ya. Apa yang firman Tuhan katakan, mungkin kalau kita baca firman baca aja kadang-kadang tidak begitu apa nama meresapi, tapi kalau ya seperti Bu Ros tadi menjelaskan, memang kadang-kadang ada juga ya di tadi saya baca juga yang katanya sudah dikupas Heri jangan membela orang miskin itu. Saya juga tadi dalam hati saya apa ya firman ini seharusnya kita nolong orang miskin, tapi dalam hal kalau saya dapatkan ya meskipun orang miskin itu uh, ada perkara, kalau dia salah ya kita harus katakan salah, kalau dia benar harus kita bela ya, kita tolongin. Jadi inilah semakin hari buat saya ya kan semakin ada dapat hikmat ya. Jadi jangan kita hidup ini ngelantur aja atau ngeloyo aja ya. Kita percaya Tuhan tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, hanya percaya. Maka itu hari-hari ini begitu banyak kita lihat kejadian-kejadian, tapi firman Tuhan tetap meneguhkan kita supaya kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu aja, Her. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Ya, jadi hari lepas hari kita semakin belajar baca firman itu lebih teliti. Nah, itu salah satu pesan. Kalau dulu kan mungkin kita baca set, sehingga kita bisa salah fokus kan. Contoh seperti yang saya sampaikan, yang Pak Simon tadi juga sampaikan. Kalau kita baca sepintas, kan harusnya orang miskin dibela. Ini bukan soal bela orang karena miskinnya,
Tapi kan kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita fokusnya, oh iya ya, jangan fokus pada kata miskinnya, tapi fokus kata memihak. Nah, memihak itu nggak boleh. Baik memihak orang kaya maupun memihak orang miskin, nggak boleh. Kita harus netral, jernih menilai. Kalau yang salah, ya salah, yang benar, ya benar. Nah, itu contoh. Jadi, melalui Koram Deo, kita akan terus diajar ketika kita baca firman itu dengan teliti. Sama seperti prinsip Esra, pasal 7 ayat 10. Esra itu meneliti firman. Karena semakin kita meneliti, ya kita akan jadi ahli. Sama seperti Pak Simon terus meneliti tentang perkembangan roti, pembuatan roti. Semakin diteliti, pasti akan dapat ilmu-ilmu baru, dapat hal-hal baru, sehingga semakin ahli. Nah, jadi saya mendorong pagi ini ketika kita baca firman Tuhan, level kita bukan lagi baca secara cepat, bukan, tapi kita naik pada satu level lebih teliti baca firman. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami Tuhan terus baharui. Setiap kami Tuhan terus segarkan ya Tuhan. Dan juga setiap kami selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat pemeliharaanmu, buat rohmu yang selalu menyegarkan tubuh jiwa kami ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang selalu memerdekakan kami. Selalu menuntun langkah-langkah hidup kami ya Bapa, supaya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ros yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai Ibu Ros lebih lagi. Tuhan juga terus memberikan Ibu Ros kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan turun atas Ibu Ros dan juga keluarga besarnya buat Pak Abi dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Ibu Ros ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga terus memberkati hidup kami. Kami percayakan hidup kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang terus menuntun langkah kami. Engkau terus memberkati hidup kami ya Bapa. Baik suami, baik istri, baik anak-anak kami, bahkan cucu dan menantu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan juga memberikan setiap keluarga besar kami kesehatan, kekuatan, dan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah terus ada di tengah-tengah di setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Dan juga pokok doa kami juga berdoa buat Denny, di mana kerinduannya untuk menjual tanah ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengirimkan orang yang ingin membeli ya Bapa. Dan juga Tuhan melancarkan transaksinya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pergumulan Denny ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus pulihkan bangsa kami ini lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan juga mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap tanah di atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota yang ada, desa-desa yang ada ya Tuhan. Sampai ke pelosok manapun juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus memberikan Presiden kami kesehatan, kekuatan yang terbaik. Tuhan juga tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ros, silakan tutup dalam doa. Ya. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat pagi hari ini, bagi setiap anggota Koram Leo yang hadir. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami renungkan setiap hari Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang Kau inginkan, pribadi yang lemah lembut, peka mendengar suara-Mu, dan juga Tuhan mengasihi Tuhan, saling mengasihi Engkau, mengasihi orang lain, mengasihi orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, panjang hari ini kami terus mengingat dan merenungkan setiap firman yang kami bahas hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami, lancarkan semua usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, terima kasih.